Selamat datang di channel Ibrani bersama saya Mas Dwi. Kali ini saya akan membahas pertanyaan dari saudara David dari Serui, Papua ya, mengenai 2 Samuel 14 ayat 25. Di sana dituliskan Absalom itu cantik ya. Nah, ini kesannya kan agak aneh ya. Laki-laki kok cantik. Dalam bahasa Indonesia saya bacakan. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Dari telapak kakinya sampai ujung kepalanya tidak ada cacat padanya. Nah, kalau hanya sepenggal ayat ini kita baca, maka kita bisa berkesimpulan ini Absalom ini seorang perempuan. Nah, kira-kira begitu ya. Kalau kita tidak baca konteksnya secara keseluruhan. Nah, ini dalam bahasa Ibraninya ya. Uk Absalom lohayah is Yahweh bekol Israel lechalel meot mikaf raglo waat kot kodo lohayah fo mum. Kita terjemahkan ya. Uk Absalom itu dari kata we itu dan ya. Kemudian ke itu seperti ya. Dan seperti Absalom, lohaya itu lo itu tidak ya, tidak ada. Is itu pria atau laki-laki ya. Yahweh ini yang diterjemahkan dengan cantik ya. Ini saya kasih tanda tanya, nanti saya akan bahas ya dalam beberapa menit kemudian. Kemudian bekol Israel. Be itu di atau di dalam, kol itu semua, Israel itu tentunya Israel ya. Di seluruh Israel atau di semua Israel. Selanjutnya lehalel, ini diterjemahkan dipuji ya. Meot itu sangat ya. Kemudian mikaf raglo, mi itu dari ya. Kaf raglo, telapak kakinya, dari telapak kakinya. Waat dan sampai kot kodo, dan sampai ujung kepalanya atau mahkota kepalanya ya, bisa juga. Lohaya, lo itu tidak ada. Nah, tidak ada. Fo itu di dalam ya, dalamnya. Kemudian mum itu artinya cacat atau celah ya. Jadi Salomo itu sangat cantik, sangat dipuji, dari telapak kaki sampai ujung kepalanya itu tidak ada cacatnya. Nah, kata cantik ini nanti kita akan bahas ya. Nah, ini dia. Yang cantik tadi ini terjemahan dari kata Yahweh. Ya. Yahweh itu kata sifat atau adjektif. Ini akarnya yaitu yod, v dan h ya. Ini artinya kalau dalam bahasa Inggris itu macam-macam ya. Bisa beautiful, pretty, wonderful, handsome. Nah, ini dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan indah, cantik, elok, ganteng, tampan, rupawan gitu ya. Makanya ada orang yang namanya Yafet. Yafet ini dari kata Yahweh ini ya. Jadi ganteng, tampan atau elok gitu ya. Nah, persoalannya dalam bahasa Indonesia ini penggunaannya itu berbeda ya. Untuk cantik itu biasanya digunakan untuk perempuan. Nah, sedangkan ganteng atau tampan itu
untuk laki-laki atau pria. Nah, ini persoalannya di sini ya. Nah, dalam bahasa Ibrani, Yod, P, dan He itu bisa untuk maskulin, bisa untuk feminin ya akarnya. Tapi perbedaannya pada vokalnya saja. Nah, ini untuk tunggal, maskulin tunggalnya itu Yahweh atau Yahweh, hanya boleh ditulis atau tidak ya. Yahweh atau Yahweh tadi ya. Untuk maskulin. Nah, untuk femininnya itu Yahva ya. Atau Yahvah, hanya boleh ditulis atau tidak ya. Nah, untuk jamaknya, pluralnya itu untuk maskulin Yavim. Nah, untuk femininnya adalah Yavot. Jadi ada perbedaan I dan O ya. Ot sama im. Jadi bisa maskulin, bisa feminin. Akarnya sama gitu. Nah, sebenarnya ini adalah persoalan terjemahan saja ya. Terjemahan baru menerjemahkan dengan cantik ya. Di seluruh Israel tidak ada yang begitu banyak dipuji kecantikannya seperti Absalom. Tapi kalau di terjemahan lain, misalnya di AYT ya, tidak ada orang di seluruh Israel yang ketampanannya sangat dipuji. Jadi diterjemahkan tampan. Kemudian terjemahan lama ini juga beda lagi ya. Adapun di antara segala orang Israel seorang pun tiada yang elok seperti Absalom. Jadi elok ya. Kemudian BIS bahasa Indonesia sehari-hari ya. Absalom dipuji sebagai orang yang paling tampan, diterjemahkan dengan tampan. Kemudian MILT ini ya. Dan tidak ada seorang pun yang tampan juga ya. Selaber menerjemahkannya dengan ketampanannya, tampan ya. Kemudian yang terakhir ini juga menerjemahkan dengan ketampanannya. Jadi dalam terjemahan bahasa Inggris ada yang memakai beauty, ada juga yang memakai handsome. Jadi ini persoalan bahasa karena cantik itu biasanya konotasinya wanita, kalau tampan biasanya konotasinya laki-laki. Jadi terjemahan baru bahasa Indonesia ini yang menimbulkan ya ada sedikit kebingungan ya. Tapi terjemahan lain itu lebih tepat saya kira ya, tampan atau elok. Nah, jadi kesimpulannya itu Absalom itu adalah pria ya yang sangat tampan. Jadi pria ya. Ini perlu ditegaskan walaupun ditulis cantik itu sebenarnya terjemahannya bisa diganti dengan tampan kalau tidak suka dengan kata cantik laki-laki ya terjemahannya pakai kata tampan ya. Absalom adalah pria yang sangat tampan. Yahweh tadi ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, like and subscribe. God bless you.